warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurhaliza, NPM 2211001973. Saya kelompok 2 ingin mempresentasikan teori-teori kemanusiaan. Kata perkembangan dapat didefinisikan menjadi berbagai perubahan yang dialami oleh seseorang maupun organisasi menunjukkan tingkat kedewasaan maupun kematangan yang pada umumnya terjadi secara sistematis yang memiliki arti saling bergantungan antara satu sama lain maupun saling mempengaruhi progresif yang memiliki arti maju meningkat serta mendalami dapat berupa kualitatif dan juga kualitatif serta keseimbangan yang menyangkut baik fisik dan juga fiski. Buku berjudul Perkembangan Manusia dan Pendidikan karya Mardibusi Tukiran ini dapat membantu Gramsci untuk melihat memahami perkembangan dengan pendekatan filosofat, teori serta metodis dan praktisi. Teori perkembangan manusia dibagi menjadi 4. 1. Pendekatan perkembangan kognitif. Pendekatan ini mempunyai asumsi bahwa kemampuan kognitif merupakan suatu yang sangat fundamental yang membimbing tingkah laku individu. Dalam pendekatan ini ada 3 buah model, yaitu 1. Model kognitif Laget dengan asumsi bahwa perkembangan manusia dapat digambarkan dalam konsep fungsi dengan struktur. B. Model pemrosesan informasi yang merupakan bahwa kognitif manusia sebagai suatu sistem terdiri dari input berupa rangsangan yang masuk ke dalam receiver. C. Model kognisi sosial yang mendekatkan pengaruh pengalaman terhadap perkembangan kognitif. 2. Pendekatan belajar atau lingkungan. Pendekatan itu mempunyai asumsi bahwa tingkah laku individu diperoleh melalui perkondisian dan prinsip-prinsip dasar. 3. Pendekatan etologi. Pendekatan ini merupakan studi perkembangan dari prescriptive evolution yang didasarkan pada prinsip-prinsip evolusi yang diajukan oleh Charles Darwin dengan menunjukkan kepada asal-usul biologis tentang tingkah laku sosial. 4. Pendekatan Imam Al-Ghazali. Pendapat bahwa individual dilahirkan dalam membawa fitrah yang sehat dan seimbang dan yang selanjutnya kedua orang tua dan lingkungan yang memberikan pendidikan. Materi kedua akan dilanjutkan oleh Tiara. Oke, baiklah, perkenalkan nama saya Tiara dengan NPM 2211100200. Di sini saya akan melanjutkan teori dari teman saya, ya. Teori ini menegaskan bahwa manusia memiliki sifat-sifat individunya sejak dilahirkan. Untuk yang kedua yaitu teori empirisme. Teori ini perkembangan individu yang dipengaruhi dan ditentukan oleh pengalaman-pengalaman yang diperoleh selama perkembangan mulai dari lahir hingga dewasa. Untuk yang ketiga yaitu teori konvergensi, yaitu merupakan gabungan antara teori nativisme dengan teori empirisme. Untuk yang C yaitu aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangannya. Untuk yang pertama yaitu perkembangan fisik, yaitu perubahan dalam ukuran tubuh, proporsi anggota badan, tangan, dan lain sebagainya. Untuk yang kedua yaitu pertumbuhan dan perkembangan kognitif, yaitu perubahan yang bervariasi dalam proses berpikir dalam kecerdasannya. Untuk yang ketiga yaitu pertumbuhan yang seimbang dengan perkembangan sosial emosionalnya, yaitu perkembangan berkomunikasi secara emosional, memahami diri sendiri dan kemampuannya. Untuk pembacaan kesimpulan saya lanjutkan kepada teman saya yaitu Apridayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Apridayani dengan NPM 2211000028. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari teori-teori perkembangan manusia. Kesimpulan. Jadi, perkembangan manusia dapat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, seperti faktor-faktor yang telah disebutkan dan dijelaskan di atas. Faktor ini dapat mempengaruhi perkembangan manusia mulai sejak lahir sampai meninggal dalam mempengaruhi ke arah yang lebih baik maupun yang tidak lebih baik. Manusia adalah makhluk yang sempurna dan mengalami perubahan dan perkembangan. Di antara teori-teori perkembangan antara lain A. Teori nativisme, yaitu dikemukakan oleh Arthur Schopenhauer. Teori ini berpendapat bahwa sifat-sifat manusia tergantung dari bawaan sejak lahir atau bawaan dari orang tua. B. Teori
empirisme, yaitu dikemukakan oleh John Locke. Teori ini berpendapat bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh pengalaman, pendidikan atau lingkungan, atau tidak dari faktor turunan orang tua. C. Teori konvergensi, yaitu dikemukakan oleh William Steam. Teori ini merupakan penggabungan dari teori sebelumnya, yaitu penggabungan dari faktor turunan orang tua dan pendidikan. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.